Film Lamborghini, The Man Behind the Legend, menceritakan kisah nyata perjalanan hidup Ferruccio Lamborghini, seorang pengusaha Italia yang awalnya sukses memproduksi traktor sebelum akhirnya menciptakan merek mobil sport mewah di dunia, yaitu Lamborghini. Cerita dimulai dari ambisi Ferruccio untuk membangun mesin yang sempurna dan keinginannya menyaingi Enzo Ferrari setelah merasa diremehkan. Dengan semangat inovasi dan kerja keras, ia berjuang menghadapi tantangan bisnis, persaingan sengit, serta konflik pribadi yang membentuk perjalanannya menuju kesuksesan. Beberapa teknik penjualan yang digunakan di dalam film tersebut antara lain yang pertama, penjualan berbasis hubungan. Lamborghini tidak hanya menjual mobil, tapi juga menjual pengalaman dan kepercayaan. Dengan cara ini, mereka merasa dihargai, sehingga mereka menjadi lebih loyal dan percaya terhadap merek Lamborghini. Lalu yang kedua, demonstrasi produk dan bukti teknis. Lamborghini menunjukkan keunggulan teknis mobilnya seperti kecepatan, desain, dan inovasi mesin sebagai bukti nyata keunggulan dibanding pesaing. Lalu yang ketiga, persaingan sebagai alat promosi. Lamborghini memanfaatkan persaingan dengan Ferrari sebagai strategi promosi. Persaingan ini membuat nama Lamborghini semakin dikenal dan memberi kesan mobil ini eksklusif serta berkelas tinggi. Selanjutnya, tekanan dan persaingan yang dihadapi oleh tim penjualan. Di sini, tim penjualan Lamborghini menghadapi beberapa tekanan besar dari berbagai sisi, yaitu yang pertama adalah persaingan eksternal. Mereka harus bersaing dengan Ferrari yang sudah terkenal dan dipercaya oleh banyak orang. Lalu tekanan internal yaitu Ferruccio sebagai pemimpin yang sangat perfeksionis dan selalu menuntut hasil terbaik dalam waktu yang cepat. Lalu yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Nah, sebagai perusahaan baru, Lamborghini belum sekuat pesaingnya dari segi finansial dan fasilitas. Dari beberapa tekanan ini menimbulkan dua efek, yaitu yang pertama ada efek positif, yaitu mendorong tim bekerja lebih keras, kreatif, dan akan fokus. Lalu tekanan yang kedua menimbulkan negatif, yaitu menimbulkan stres, kelelahan, dan potensi konflik internal bila target terasa tidak realistis. Selanjutnya adalah motivasi dan insentif dalam tim penjualan. Yang pertama ada motivasi berbasis kebanggaan, yaitu ia menumbuhkan rasa bangga dalam tim bahwa produk mereka harus lebih baik dari Ferrari. Nah, rasa bangga inilah yang mendorong kerja keras tanpa paksaan langsung. Lalu motivasi dengan contoh nyata, yaitu Ferruccio ikut terlibat langsung dalam proses bisnis dan produksi. Ini akan memberi contoh kedisiplinan dan kerja keras. Lalu ada motivasi kompetitif, yaitu persaingan dengan Ferrari dijadikan pemicu semangat bersama, seperti ada musuh yang harus dikalahkan. Selanjutnya, evaluasi etika dalam penjualan. Yang pertama, etika terhadap pelanggan. Tidak ada kebohongan atau manipulasi. Jadi, produk Lamborghini ini mereka memasarkan kepada pelanggan dengan nyata, sesuai dengan kondisi yang real. Jadi secara umum, etis. Lalu yang kedua, etika terhadap pesaing. Nah, persaingan dengan Ferrari itu berlangsung sangat ketat, tapi tetap dalam kompetisi yang sehat. Jadi nggak ada tuduh-menuduh, sabotase, ataupun fitnah. Lalu yang ketiga, etika terhadap tim. Nah, di tim ini muncul beberapa dilema etika, yaitu ada ambisi besar bisa menimbulkan lingkungan kerja yang tidak seimbang secara emosional. Peran kepemimpinan dalam membangun tim penjualan. Nah, Ferruccio Lamborghini digambarkan sebagai pemimpin yang visioner dan karismatik. Namun, gaya kepemimpinannya cenderung otoriter dan terpusat, yang punya dua dampak besar. Yang pertama, dampak positif, yaitu dapat membuat keputusan dengan cepat dan tegas, lalu menyatukan tim di bawah satu visi besar, dan dapat meningkatkan rasa bangga dan loyalitas terhadap perusahaan. Lalu ada dampak negatifnya, yaitu anggota tim akan sulit berkembang karena semua keputusan tergantung pada pemimpin. Lalu resiko burnout tinggi karena tekanan yang besar, dan lingkungan kerja bisa menjadi kaku dan menegangkan.
Dampak lingkungan kerja kompetitif terhadap kinerja tim. Di sini ada 2 dampak. Yang pertama dampak positif, yaitu dapat meningkatkan semangat kerja dan produktivitas, lalu mendorong inovasi dan kreativitas, dan membentuk budaya yang pantang menyerah. Lalu dampak negatif, yaitu menimbulkan stres dan kelelahan kerja, potensi konflik antar individu meningkat, loyalitas bisa menurun jika tim merasa tidak dihargai. Ini adalah scene epic yang terdapat di film tersebut. Ada kutipan yaitu, "You buy a Ferrari when you want to be somebody, you buy a Lamborghini when you are somebody." Nah, di sini terlihat bahwa Ferruccio Lamborghini memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi terhadap kemampuannya dan terhadap produk yang ia ciptakan. Ia tidak sekedar ingin bersaing dengan Ferrari, tetapi ingin membuktikan bahwa ia mampu menciptakan sesuatu yang lebih berani dan berbeda. Dan tekadnya yang kuat, yaitu berani mengambil risiko, yakin pada idenya sendiri, dan tidak takut menghadapi tantangan demi mencapai kesempurnaan dan identitas yang ia bangun sendiri. The Story of Sales adalah film dokumenter fitur tentang profesi penjualan yang isinya sejarah, evolusi, kultur, kerja, penjualan, dan masa depan profesi ini. Film ini menampilkan wawancara dengan akademisi, trainer, dan praktisi penjualan yang menonjolkan tekanan, rivalitas, keterampilan hubungan internasional, serta bagaimana teknologi mengubah proses penjualan. Analisis teknik penjualan yang digunakan oleh aktor. Yang pertama ada konsultatif atau solution selling, berfokus memahami kebutuhan dan menawarkan solusi yang disesuaikan dengan tujuan edukatif di mana penjual sebagai konsultan bagi pelanggan. Kelebihannya adalah meningkatkan kredibilitas dan loyalitas, sedangkan kelemahannya butuh waktu dan skill yang tinggi dan sulit jika memiliki target kota yang ketat. Lalu yang kedua ada relationship atau emotional selling, berfokus pada membangun hubungan jangka panjang berbasis kepercayaan dan empati. Dengan kelebihan menurunkan resistensi pembeli, cocok untuk B2B atau produk kompleks, sedangkan kelemahannya kurang efisien untuk transaksi cepat. Lalu yang ketiga ada spin, questioning, techniques, gunakan pertanyaan situation, problem, implication, atau need payoff untuk membantu pembeli menyadari kebutuhan. Kelebihan struktur dialog terarah dan efektif, kemudian kelemahan terasa kaku atau robotik bila dilakukan tanpa empati. Lalu yang keempat ada sosial atau digital selling, memanfaatkan media sosial seperti LinkedIn, konten sosial media atau sebagai untuk edukasi dan prospek, di mana lebih scalable dan bangun kredibilitas digital, tetapi perlu dan konten berkualitas tinggi. Lalu yang kelima ada storytelling dan personal naratif, yang menggunakan kisah nyata untuk pengalaman pribadi agar pesan lebih relatable dan emosional, meningkatkan daya persuasi dan koneksi dengan klien. Akan tetapi teknik ini efektif bila cerita autentik dan relevan. Lalu yang keenam, yang terakhir ada teach to sell, education first. Lakukan edukasi dulu seperti webinar, artikel, white paper sebelum menjual. Hal ini dapat membangun citra ahli dan kurangi resistensi pembeli, tetapi butuh waktu dan investasi untuk konten. Motivasi dan insentif yang diberikan kepada tim penjualan. Sistem insentif penjualan yang efektif harus menyeimbangkan fokus jangka pendek dari komisi kuantitatif dan pengakuan status, seperti leaderboard yang beresiko memicu persaingan dengan investasi jangka panjang melalui pengembangan karir dan penekanan pada tujuan atau purpose dari pekerjaan guna meningkatkan keterampilan, referensi, dan motivasi interaksi tim. Untuk mencapai kesuksesan penjualan jangka panjang dan menghindari risiko etis, perusahaan perlu menerapkan etika positif yang membangun kepercayaan, menangani ambiguitas etis dengan hati-hati, dan memastikan pembimbingan film yang untuk memperkuat nilai-nilai serta tujuan etis di semua lini, mulai dari keluarga hingga klien. Terima kasih. Peran kepemimpinan dalam membangun tim penjualan. Yang pertama, ada gaya kepemimpinan yang efektif atau ditampilkan atau dianjurkan. Transformational leadership yaitu pemimpin yang memberi visi, purpose, dan membina kemampuan tim. Film ini menampilkan pemimpin yang fokus pada coaching dan pengembangan. Berikutnya ada servant leadership.
Pemimpin melayani kebutuhan tim, training research yang mendorong loyalitas. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan yang merusak. Transactional or command and control extreme hanya fokus pada angka dan kota di mana meningkatkan burnout, churn, perilaku tidak etis. Film ini menunjukkan bagaimana tekanan hasil semata bisa memecah tim. Yang ketiga ada praktik kepemimpinan yang krusial. Rekrutmen yang selektif atau fit value plus skill, coaching berulang, feedback yang konstruktif, struktur insentif yang seimbang, kombinasi kuantitatif dan kualitatif, serta budaya yang menekankan etika. Dampak nyata kepemimpinan yang baik menciptakan kultur belajar kinerja berkelanjutan, sebaliknya memicu turnover dan reputasi buruk. Tekanan dan motivasi dalam tim penjualan. Tim penjualan bisa diibaratkan seperti tim olahraga yang sedang bertanding. Mereka harus menghadapi berbagai tekanan, mulai dari target penjualan yang tinggi, tuntutan atasan hingga persaingan dengan tim lain. Selain itu, mereka juga perlu mengatur hal-hal teknis seperti anggaran promosi dan pengiriman barang. Jika tekanan tersebut terlalu besar, tim bisa merasa stres, lelah, bahkan tergoda untuk melakukan cara yang tidak jujur demi mencapai target. Agar tetap bersemangat, tim penjualan perlu mendapat motivasi dan dukungan yang tepat. Caranya antara lain dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, memberikan bonus atau penghargaan bagi yang berprestasi, serta menetapkan target yang jelas dan terukur. Seorang pemimpin juga harus berperan aktif dalam mendukung tim, bukan hanya memberi perintah, tetapi juga memastikan mereka memiliki alat dan sumber daya yang cukup untuk bekerja dengan baik. Dan tim penjualan perlu memiliki keseimbangan antara tekanan dan motivasi. Tekanan membuat mereka berjuang lebih keras, sedangkan motivasi dan dukungan menjaga semangat agar tetap tinggi dan hasil yang dicapai tetap jujur serta berkualitas. Dampak lingkungan kerja kompetitif. Lingkungan kerja yang kompetitif itu bisa berpengaruh baik dari sisi positif maupun negatif. Dengan mengambil contoh dari film The Story of Cell 2018, film itu sendiri jadi bahan analisis yang menyoroti hal-hal seperti evolusi profesi, tantangan etika, dinamika tim, dan pentingnya soft skill, komunikasi, relasi, serta kolaborasi. Dalam film itu, kita bisa lihat bagaimana motivasi bisa datang dari internal maupun eksternal. Bagaimana kepemimpinan harus berubah dari yang otoriter menjadi lebih transformasional atau melayani, serta pentingnya integritas, kode etik, dan kualitas dalam bekerja. Lingkungan kompetitif itu sendiri punya dua sisi koin. Sisi positifnya adalah bisa mendorong kita jadi lebih kreatif dan inovatif, membantu perusahaan mengidentifikasi karyawan top untuk dijadikan mentor, dan memicu orang untuk belajar hal baru agar tidak ketinggalan. Dan ada juga sisi negatifnya, kompetisi yang terlalu ketat dan membuat karyawan stres, mengurangi interaksi dan kolaborasi tim, serta meningkatkan biaya dan waktu yang terbuang karena terlalu fokus pada persaingan internal. Intinya, kompetisi itu baik selama masih mendorong kolaborasi dan sharing ilmu, best practice, bukan malah saling menjatuhkan. Rekomendasi praktis. Yang pertama, jangan hanya fokus ke komisi besar. Insentif itu harus seimbang, dikombinasikan juga dengan metrik kualitas pelayanan seperti kepuasan pelanggan atau seberapa lama pelanggan itu bertahan. Yang kedua, perusahaan wajib investasi serius di training dan coaching. Anggap training itu sebagai investasi bukan biaya karena tujuannya untuk mengembangkan skill karyawan itu sendiri. Ketiga, harus ada aturan main atau kode etik dalam sistem kontrol yang jelas, transparan, dan tidak bisa dimanipulasi supaya semua orang bermain adil. Keempat, fokuslah pada tujuan yang lebih besar atau purpose atau storytelling tentang kenapa pekerjaan ini penting. Karena motivasi internal atau intrinsik jauh lebih kuat dan tahan lama daripada sekedar uang. Terakhir, yang kelima, jangan hanya ukur kesuksesan dari omset atau revenue. Masukkan juga metrik hubungan jangka panjang dan nilai-nilai perusahaan untuk mendapatkan hasil yang berkelanjutan.
Teknik penjualan yang digunakan, PT Mea Digital Marketing menggunakan pendekatan penjualan yang lebih fokus pada hasil maksimal dengan budget minimal, mengingat target pasar UMKM yang terbatas dana marketingnya. Teknik ini meliputi 1. Penjualan produk layanan yang bervariasi mulai dari pembuatan konten, sosial media marketing, live streaming, affiliate marketing, hingga digital apps untuk UMKM. 2. Pendekatan penjualan dengan fokus memberikan hasil nyata, bukan hanya sekedar konten atau branding. Ketiga, pendekatan pembelajaran dan inovasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil bagi klien. Selanjutnya, motivasi dan insentif untuk tim penjualan. Yang pertama, motivasi utama tim penjualan adalah pencapaian hasil maksimal dengan sumber daya terbatas, membangkitkan semangat inovasi, dan kerja keras. Yang kedua, mereka digerakkan oleh visi dan nilai perusahaan keep going, keep growing, yang menanamkan semangat pertumbuhan dan pengembangan diri. Yang ketiga, insentif kemungkinan berupa pengakuan prestasi, misalnya keberhasilan masuk dalam 10 agensi dengan penjualan terbesar di TikTok Shop Ramadan Campaign 2023. Terakhir, budaya kerja kolaboratif dan berkembang dari kecil ke besar dengan tim yang hampir 100 orang juga menjadi motivasi intrinsik. Evaluasi etika dalam penjualan. Penjualan difokuskan pada kejujuran dan kejelasan layanan, menjual produk yang sesuai kebutuhan UMKM tanpa embel-embel janji muluk, di mana etika penjualan jelas memperhatikan keterbatasan budget UMKM dan berusaha memaksimalkan hasil dengan cara yang efektif dan efisien. Tidak ada indikasi praktik penjualan yang tidak etis seperti penipuan atau janji palsu dalam profil ini. Dengan kata lain, perusahaan berkomitmen membangun hubungan jangka panjang dan memberikan nilai nyata kepada pelanggan. Peran kepemimpinan dalam membangun tim penjualan sukses. Kepemimpinan mendorong pertumbuhan organik dari 1 orang ke hampir 100 orang, menandakan kemampuan manajemen dalam ekspansi dan pembinaan sumber daya manusia. Pemimpin memotivasi dengan visi jelas, pembelajaran berkelanjutan, dan inovasi yang konstan. Semua tingkat kepemimpinan tampak mendorong budidaya kerja keras dan tanggung jawab hasil. Kepemimpinan sukses dalam menjaga semangat tim sehingga dapat memenangkan persaingan dan meraih prestasi signifikan di platform TikTok Shop. Tekanan dan persaingan yang dihadapi tim penjualan. Pertama, tekanan terbesar adalah harus menghasilkan hasil maksimal dengan budget yang sangat terbatas, khususnya karena klien utama adalah UMKM. Kedua, persaingan ketat dalam dunia digital marketing dan e-commerce, terutama dengan banyaknya agensi yang menawarkan layanan serupa. Dan ketiga, harus selalu inovatif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar dan platform digital yang terus berkembang. Teknik motivasi manajer penjualan. Pertama, manajer menggunakan teknik motivasi melalui inspirasi visi dan nilai perusahaan, memberikan tantangan realistis dengan penghargaan atas prestasi. Kedua, menumbuhkan rasa memiliki melalui budaya kerja kolaboratif dan penghargaan atas kontribusi. Dan terakhir, fokus pada pengembangan diri dan pembelajaran sehingga motivasi tidak hanya bersifat materi, tetapi juga intrinsik. Dampak lingkungan kerja kompetitif terhadap kinerja tim penjualan. Pertama, lingkungan kerja yang kompetitif menuntut kemampuan adaptasi cepat dan inovasi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kinerja tim. Kedua, tekanan menghasilkan hasil di tengah keterbatasan sumber daya dapat memicu stres, tetapi juga memacu produktivitas jika didukung kepemimpinan yang baik. Ketiga, kompetisi internal dan eksternal menciptakan budaya kerja dinamis yang menuntut kolaborasi sekaligus pencapaian target individu dan tim. Dan terakhir, tim yang solid dan visi yang kuat dapat membantu mengatasi tekanan kompetitif dan menjaga stabilitas kerja.